lived in Jerusalem my whole life. Everything. First I thought we were fighting for God. Then I realized we were fighting for wealth and land. I was ashamed. Bagi Anda yang pernah nonton film Kingdom of Heaven, tentu tak asing dengan dialog barusan. Ya, itu ucapan Tiberius, Raymond III of Tripoli, saat akan pergi meninggalkan perang salib. Ia meninggalkan Balian of Ibelin bersama penduduk Yerusalem menghadapi tentara Saladin. Dari awal, film garapan Ridley Scott itu dipenuhi dialog-dialog cerdas, berisi, dan penuh dengan satir. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan silahkan berkomentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah. Kingdom of Heaven adalah film epos drama historis yang disutradarai dan diproduksi oleh Ridley Scott. Berlatar belakang perang salib yang terjadi di abad ke-12. Seorang pandai besi dari sebuah desa di Perancis bergerak mempertahankan Yerusalem dari gempuran tentara Muslim, pimpinan Sultan Saladin yang ingin merebut kota itu dari orang-orang Kristen. Peristiwa ini kemudian berujung pada pertempuran Hattin yang terkenal. Naskah film ini adalah penggambaran fiktif sosok Balian dari Ibelin yang hidup antara tahun 1143 sampai 1193. Tak ada orang Islam yang terlibat dalam film ini. Selain sejumlah figuran dan para kru lapangan, tidak ada juga orang Islam yang terlibat di belakang layar sebagai produser. Uniknya, film ini justru menceritakan perang salib dari sudut pandang berbeda dari kebanyakan film-film Hollywood lainnya. Tentara Muslim yang dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi digambarkan sebagai pihak yang menghormati etika perang dan hak asasi manusia. Sedangkan tentara salib justru digambarkan sebagai tentara yang barbar, kerap melanggar etika dan tak mengenal belas kasihan, termasuk terhadap wanita dan anak-anak. Kingdom of Heaven jadi kejutan tersendiri karena dirilis tak lama setelah kejadian 9/11 yang menimbulkan Islamopedia di Amerika Serikat. Scott sebagai sutradara mengatakan bahwa dirinya tidak sedang menggelorakan perang suci lain dengan membuat film ini. Ia hanya ingin memberikan fakta bahwa tidak semua orang Barat itu baik dan tidak semua kaum Muslim itu buruk. Pemahaman kita atas sejarah masa lalu seperti perang salib masih sangat terlalu sedikit, itu katanya. Kalangan pengkritik film di Amerika dan Eropa memberikan penilaian beragam atas kehadiran film ini. Ada yang menilai film ini lebih menampilkan Islam sebagai pemenang dan positif. Ada juga yang berpendapat Kristen sebagai pihak yang lebih baik dengan menonjolkan karakter Balian. Namun ada yang mengecam film ini tidak sesuai sejarah yang sebenarnya. Selama ini, film-film Hollywood tentang Islam lebih banyak dibumbui cerita-cerita jahat dan licik. Lihat saja di film Delta Force dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan fakta sejarah, Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi sendiri lahir di Tikrit, Irak pada 532 Hijriah atau 1138 Masehi. Ia menguasai ilmu kalam, fikih, Al-Quran dan hadis. Sebagian hidupnya dihabiskan di medan perang, mulai dari memadamkan pemberontakan dalam negeri hingga melawan tentara salib. Saladin sendiri memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap umat Kristen. Ketika menguasai Iskandaria, ia mengunjungi orang-orang Kristen dan mengizinkan mereka berziarah ke Baitul Maqdis. Saladin wafat di usia ke-57 tahun tanpa meninggalkan harta benda yang banyak, kecuali beberapa dirham dan dinar. Nah, sekarang tentunya kita bertanya, ada apa dengan kota Yerusalem? Apa yang menarik dari kota ini hingga menjadi rebutan 3 pemeluk agama Samawi? Yerusalem adalah salah satu kota tertua di dunia yang terletak di sebuah dataran tinggi di pegunungan Yudea, di antara Laut Tengah dan Laut Mati. Kota ini dianggap suci bagi 3 agama Samawi, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Selama berabad-abad dalam perang salib pertama hingga saat ini, kota ini diperebutkan oleh mereka. Masing-masing mengklaim paling berhak atas Yerusalem. Nasrani menganggap kota ini suci karena Yesus Kristus wafat dan disalib di sana. Islam menganggap Yerusalem adalah kota tersuci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Karena dalam Islam, Yerusalem menjadi kiblat pertama, yaitu arah yang dituju dalam ibadah sholat. Nabi Muhammad juga melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu naik ke langit ke-7. Sedangkan kaum Yahudi
Yerusalem merupakan tembok ratapan yang merupakan bagian dari dinding yang tersisa dari bangunan rumah suci. Umat Yahudi percaya bahwa lokasi ini merupakan lokasi batu pondasi penciptaan bumi dan tempat di mana Ibrahim bersiap untuk mengorbankan anaknya Ismail. Namun sekali lagi, ekspektasi penonton terhadap film itu sebagai sejarah atau sebagai fiksi berpengaruh pada penilaiannya terhadap bagian-bagian dan keseluruhan film. Menurut Foucault, seberapapun keakuratan fakta, sejarah pada hakikatnya merupakan sebuah fiksi. Film Kingdom of Heaven merupakan representasi Ridley Scott atas sejarah kemanusiaan yang pernah terkoyak secara mengerikan dalam sebuah perang panjang yang mengatasnamakan agama dan Tuhan. Sampai di sini catatan kaki kali ini. Silakan di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan dari video ini atau menambahkan referensi tema video kita selanjutnya. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah. Salam dan terima kasih.